kita lupa siapa penginisiasi teknologi ini, apa latar belakangnya. Wah, ini sih ngeri banget ya. Bayangkan saja sekarang data negara itu bisa dibobol. Jadi kita nggak punya privasi lagi. Kita nggak ada namanya perlindungan terhadap hak asasi kita, perlindungan terhadap privasi kita. Semua data bank kamu, semua data tentang kamu itu semua bisa tersebar dengan mudah. Dan lebih ngerinya lagi, ini adalah agenda yang dilakukan oleh tatanan elit global. Nah, gimana? Percaya nggak kalian? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu ya, masih minggu ini sih, beberapa waktu yang lalu, kita masih sempat dihebohkan Indonesia ini tentang pembobolan data. Pembobolan data warga negara Indonesia khususnya, yaitu pembobolan data kita semua. Nah, kalian bayangkan apabila ini terus berkesinambungan, apabila ini terus terjadi pembobolan data ini tanpa ada antisipasi dari pihak pemerintah, kalian bayangkan di mana tidak ada yang namanya privacy, di mana data kita seperti alamat kita, nomor KTP kita, kemudian nomor-nomor bank kita, nomor rekening, nomor PIN, semua itu yang katanya tadinya bisa dijaga kerahasiaannya ternyata bisa dibobol. Dan apa akibatnya? Dan akibatnya tentunya akan merugikan masyarakat banyak, termasuk kita juga. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat saya mendengar atau menonton beberapa cuplikan yang ingin saya sharingkan juga untuk kalian semua dari Komjen Dharma Poengrekun. Kalian masih ingat nggak Komjen Dharma Poengrekun? Di mana beliau itu mengatakan bahwa sistem pembobolan ini adalah bukti bahwa ini adalah suatu agenda dari tatanan elit global. Nah, seperti apa sih untuk lebih jelasnya? Dan kita akan langsung saja menyaksikan atau menonton cuplikannya. Selamat menyaksikan. Mas Dharma, Anda mau komentar lebih jauh? Pengalaman mungkin di BSN seperti apa? Saya akan mengajak kita tidak melihat kepada hal yang teknis, hal yang terlalu sempit. Sebenarnya kita harus dalam melihat persoalan ini harus mengejar apa akar masalahnya. Ini yang tidak pernah dibahas selama ini. Bahwa kenapa kita sibuk dengan cyber security. Cyber security itu adalah industri. Artinya industri itu akan selalu muncul, ya, karena sudah kita ada dalam era revolusi industri, di mana era revolusi kehidupan. Cyber security, cyber itu apa sih? Harus paham dulu, jangan kita latah. Setiap kali ada teknologi senang kita mengikuti, tapi kita lupa siapa penginisiasi teknologi ini? Apa latar belakangnya? Kemana tujuannya? Ketahuilah udang di balik batunya. Kita selama ini kebakaran jenggot. Begitu ada persoalan ini tergopoh-gopoh, lalu mengadakan self defense mechanism seperti yang lempar sana lempar sini kan. Tapi mari kita kembali kepada akar masalah. Apa akar masalah? Ini adalah agenda politik global. Menyerang Indonesia? Bukan cuma Indonesia. Ingat, agenda politik global. Kita masuk dalam era globalisasi. Globalisasi adalah suatu era yang menyatukan seluruh sistem teknologi informasi untuk mengontrol seluruh kehidupan manusia di dunia. Ya. Dalam segala aspek kehidupan. Sadari atau tidak. Ya. Bahkan kemarin ketika COVID sendiri, di belakangnya ada huruf ID, identity digital. Sadar tidak? Bahwa ini semua adalah permainan politik global yang akan menguasai seluruh dunia hanya dengan satu tombol. Tapi kalau data kita kuat dan kemudian bisa mengantisipasi? Jadi nggak sekuat apapun data kita mengantisipasi backup gitu? Pasti akan kertas juga? Akan kertas. Anda setuju Mas Alphonse dengan teori Pak Dharma ini? Nanti dulu. Ya, akan kertas. Kenapa? Yang bikin alat mereka kok. Yang jual alat mereka. Anggaran dipakai untuk membeli alat mereka. Uang yang kita pakai untuk membeli adalah anggaran yang kita pinjam dari mereka. Lalu mereka menyediakan alat. Saya mau tanya, SPBE siapa yang membuat? Sistem apa? Pemerintahan berbasis elektronik. Itu ide dari siapa?
Ada yang nggak yang menelusuri? Apakah ide anak bangsa? Bukan. Ide dari global yang ingin membuat semua proses kehidupan di dalam suatu negara yang di bawah United Nation itu dikendalikan dengan itu. Apa tujuannya? Mereka tidak ini adalah artificial intelligence. Mereka tidak perlu datang mengirim orang. Cukup dengan alat artificial intelligence semua data diambil. Gitu nah, kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Hanya satu. Internet. Kita mau menyelesaikan masalah atau sekedar membahas masalah. Kalau kita kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus kembali mencari akar masalahnya. Betul, makanya harus kita bahas kan dari mana sumbernya. Banyak yang tidak mengerti akar masalahnya. Akar masalahnya yang dibahas, oh dia punya aplikasi, oh manusianya, oh teknologinya. Kita bagi dulu, yang mana kita mau selesaikan dulu. Kalau dari teknologinya, keamanannya. Kalau teknologinya, pertanyaannya, teknologi buatan siapa? Ya, adakah ini buatan anak bangsa? Saya mengacu kepada kemandirian bangsa. Teknologi kita tidak dibuat lalu siapa yang menginisiasi harus ada program digitalisasi, harus ada pusat data nasional. Memang bagus, ya. Rencananya kelihatannya bagus. Kan ini amanat undang-undang karena punya satu rencana punya pertanyaan satu data. Saya, undang-undang tahun berapa? Digagas oleh Presiden Jokowi kan. Betul, undang-undangnya keluar tahun berapa? Ini adalah kelanjutan dari agenda reformasi. Ya, yang akibat daripada Undang-Undang Dasar 2002, di mana diberikan karpet merah bagi semua peraturan asing yang diadopsi menjadi peraturan atau hukum positif di negara kita. Sadar atau tidak sadar, ya kita semua saat ini, adik-adik sekalian, kita menjalankan agenda globalisasi. Ini adalah agenda globalisasi. Kita harus paham dulu ada udang di balik batu apa sebenarnya. Kenapa kok kita terburu-buru menjalankan? Perhatikan, ingat, saat ini mereka punya 3 agenda utama. Pertama, money, power, dan terakhir saat ini adalah control population. Nah, kontrol populasi, aim terakhirnya adalah total control. Nah, control population, makanya kenapa agenda digitalisasi dipercepat sejak kemarin pandemi COVID. Makanya COVID, sekali lagi saya ulangi, itu adalah agenda politik global. Kenapa di belakangnya ada ID, identity digital, C-nya Certificate of Vaksin. Nah sahabat terang kemuliaan, itulah tadi cuplikan-cuplikan yang kita tonton sudah dari Komjen Dharma Pongrekun. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apa komentar kalian? Apakah kalian percaya bahwa ini ada suatu agenda yang dilakukan oleh tatanan elit global seperti yang diutarakan oleh Komjen Dharma Pongrekun? Apapun pendapat kalian, apapun komentar kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sahabat terang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kiranya apa yang telah kita tonton dan apa yang saya sharingkan dan apa yang kita dengar dari Komjen Dharma Pongrekun ini bisa menambah wawasan kita lebih jauh lagi tentunya. Dan sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.